Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-22, mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Tetapi untuk hari ini saya ingin menyoroti khusus ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca hari ini adalah pengalaman Yehezkiel ketika dia ada di pembuangan bersama-sama dengan orang Israel. Dan saudara tahu waktu Israel ada di pembuangan, mereka mengalami kehancuran secara rohani, secara politik, secara ekonomi. Mereka mengalami keterpurukan yang luar biasa. Dan di dalam keterpurukan seperti ini, Tuhan ternyata masih mencari orang-orang yang mau berdiri, mau diajak bekerja sama bersama-sama dengan Tuhan untuk mengadakan penyelamatan, untuk mengadakan pemulihan bagi bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ingin mengingatkan buat setiap kita bahwa Tuhan tidak perlu terlalu banyak orang untuk terlibat dalam pelayanan. Tuhan cukup melihat, cukup menemukan satu orang saja yang punya hati, yang mau bekerja sama bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan menemukan orang-orang seperti ini, maka akan ada terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita lihat pengalaman dari Yehezkiel. Ketika dia ada di pembuangan, Tuhan mencari orang yang mau berdiri bersama-sama dengan Tuhan, menjadi pendoa, menjadi penjaga, menjadi pembangun buat bangsa Tuhan. Tetapi sayangnya tidak ada seorang pun. Pertanyaannya begini, kenapa mereka tidak mau? Kenapa Tuhan tidak menemukan seorang pun? Jangan-jangan ini yang terjadi, jangan-jangan mereka terlalu nyaman dengan keadaan mereka. Atau mungkin karena mereka merasa begini, mereka sudah hopeless, mereka sudah putus asa melihat situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi hari itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka Tuhan tidak akan pernah bisa menemukan orang-orang yang mau, yang bisa diajak bekerja sama bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadaan kita mungkin mewakili keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Keadaan kita tidak lebih baik daripada keadaan Israel waktu itu. Kita sedang ada di tengah-tengah pandemi. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi ini banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak kesusahan yang sedang dialami oleh umat manusia di dunia ini. Dan seperti pada zaman Yehezkiel, Tuhan mencari orang-orang yang mau diajak bekerja sama. Dan saya mau pastikan hari ini Tuhan juga mencari orang-orang yang mau diajak bekerja sama untuk menciptakan sebuah pemulihan, supaya ada kehidupan yang dibangun, supaya ada kehidupan yang dipulihkan. Maukah Bapak Ibu Saudara hari ini meresponi kalau Tuhan memanggil saudara, mengajak saudara untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, dan supaya akhirnya ada kehidupan yang dibangun, ada kehidupan yang ditumbuhkan, ada kehidupan yang dihidupkan kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ternyata begini, untuk mengerjakan sesuatu yang besar, Tuhan tidak perlu orang-orang hebat. Tuhan cuma butuh orang-orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Ternyata pelayanan bukan cuma sekedar tempat di mana kita mengaktualisasi. Pelayanan bukanlah tempat di mana kita menunjukkan kehebatan kemampuan kita. Pelayanan harusnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki orientasi yang benar, bahwa begini, pelayanan bukanlah panggung, pelayanan bukanlah posisi. Pelayanan adalah mengerjakan kehendak Tuhan supaya ada kehidupan-kehidupan yang dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini siapapun saudara, Tuhan sedang mencari saudara untuk diajak bekerja sama supaya ada kehidupan yang dibangunkan kembali, supaya ada kehidupan yang dipulihkan kembali. Mari kita satu dalam doa, kita meresponi firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau pilih kami untuk diajak bekerja sama, untuk mengerjakan misinya Tuhan bagi dunia ini. Kadangkala situasi yang sulit membuat kami nyaman,
membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Tapi hari ini kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mau, pilih kami mau menyatakan kami siap Tuhan. Supaya ada kehidupan-kehidupan yang dipulihkan, ada kehidupan yang kembali dibangunkan Tuhan. Kami percaya bekerja bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup setiap kami. Hamba berhenti bicara, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.